Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bahagia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimakumullah. Nasihat yang keenam yaitu wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Wala yakunu bil ilmi, dan tidaklah orang yang mempunyai ilmu itu amilan, mengamalkan ilmunya, hatta, sehingga dia yakunu zahidan, menjadi orang yang zuhud. Orang yang zuhud yaitu menurut Abu Sa'id Al-Khudri adalah tarkur rahatid dunya, meninggalkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, talaban li rahatil akhirah, dan mencari, mengejar, talaban, berharap, berobsesi, talaban ar-rahatul akhirah, dan dia mengejar kebahagiaan di akhirat, kesenangan di akhirat. Artinya apa? Artinya pesan dari nasihat ini bahasanya orang itu hendaknya tidak silau, tidak terpukau dengan kehidupan yang ada sekarang ini, tapi hendaknya dia berobsesi untuk keberhasilan di akhirat. Padahal keberhasilan di akhirat itu ditentukan oleh dunia, ya. Tapi kita tidak boleh melalaikan kehidupan di akhirat. Tapi kalau di dalam ayatnya dibalik, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah, hendaknya engkau kejar apa yang ada di akhirat itu sama. Jadi kita harus ngejar di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan kehidupan dunia. Artinya apa? Pesan ini antara nasihatnya dan ayat tadi itu kita diperintahkan untuk hidup berkeseimbangan. Kalau ada
permasalahan dan kita harus memilih. Ada suatu perjalanan kehidupan ini antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, maka yang harus kita pilih adalah kepentingan akhirat. Karena tadi di ayat disebutkan lebih dulu, itu berarti prioritas. Jadi makna di ayat itu kalau dia sebutkan lebih dulu, itu pada umumnya adalah priority gitu. Beberapa ayat kami kutipkan di sini di bagian akhir surat Ali Imran, hampir terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka, janganlah engkau terkesima, terpukau, terlalaikan, heran, gandrung ya. Janganlah engkau menggandrungi apa yang telah terjadi pada orang-orang kafir fil bilad, di negerinya. Artinya ini sebenarnya diajak perang tapi tidak mau berangkat perang, tapi dia tetap tinggal di rumahnya, di kampung halamannya. Karena dia telah terpukau, terlalaikan, terpedaya oleh kehidupan di negerinya. Ini adalah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia itu bagaimana? Mata'un qalilun. Sebetulnya kenikmatan dunia ini adalah hanya sedikit. Yang minggu lalu saya katakan dalam satu tafsir, ada yang menyatakan kesedikitan kenikmatan di dunia ini bagaikan kalau kita mencelupkan ujung jari kita di laut. Air laut yang menempel di ujung jari ini adalah kehidupan dunia. Air laut yang tersisa di laut itu adalah kehidupan akhirat. Itu gambarannya begitu. Jadi maka dari kalau orang ketika dihadapkan dua pilihan, yang dipilih air yang ada di ujung jari, itu mengherankan, berarti kan? Mengherankan ya. Mestinya yang dipilih yang lebih banyak, yang lebih besar. Mata'un qalilun. Allah memberi gambaran di sini, ya Allah, kehidupan di dunia ini, fil bilad ini adalah hanya sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam. Jahanam adalah salah satu jenis neraka yang sangat kejam sekali ya, sangat hina sekali, sangat tidak nyaman sekali. Wa bi'sal mihad. Oleh karena itu dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mihad, seburuk-buruk tempat kembali. Lakinnal ladzina taqaw, tetapi sikap dari orang-orang yang takwa kepada siapa? Takwa robbahum. Akan tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun, mereka dibagikan, lahum, bagi mereka adalah jannatun. Jannatun ini sigonya sigo jamak ya, jadi banyak surga, tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, anhar. Khalidina fiha, yang dia kekal di dalamnya. Jannat yang di bawahnya ada sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Ini gambaran visual. Kemudian khalidina fiha menggambarkan keabadiannya, tentang titusnya. Nuzulam min indillah, itu semua adalah datang dari Allah, datang dari sisi Allah.
Wa ma indallahi, dan semua wa ma, dan semua indallah yang datang dari sisi Allah itu khairun, adalah lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang baik. Jadi yang tidak menyukai kebaikan adalah orang-orang yang tidak baik. Orang yang baik selalu memilih kebaikan. Dalam perjalanan hidup ini dan di hadapan tidak baik, agak baik, baik, sangat baik, gitu ya. Kalau di derajatnya itu, tentu orang akan memilih yang baik atau yang lebih baik. Memang kalau kita perhatikan kehidupannya, ada orang yang mengeluh haus tapi tidak mau minum, merasa lapar tapi tidak mau makan. Nah ini. Tapi bagi orang-orang yang takwa, kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan. Jadi pernah ada kisah para sahabat karena ingin menjadi VIP, sahabat Nabi yang VIP, maka dia akan total, baik Nabi, aku tidak akan makan, aku tidak akan tidur, aku tidak akan kawin, aku tidak akan minum, tidak akan itu tidak begitu. Aku Nabi, aku ini uswah bagi kamu sekalian, tapi aku juga makan, aku juga minum, aku juga ke pasar, aku juga puasa, aku juga berbuka. Jadi mazhab totalitarianisme itu mutlaki itu tidak boleh diajarkan dalam Islam. Zuhud berarti bukan membiarkan kehidupan di dunianya itu fatal, tidak. Jadi, tetap dijaga, tetapi dia konsentrasinya tetap di akhiratnya. Dalam ayat yang lain surat Al-Isra dikatakan, man kana yuridul ajilata, barang siapa yang memilih menghendaki kehidupan yang singkat, ajilata yang cepat, ajalah itu kan tergesa-gesa, singkat. Man kana yuridul ajilata, barang siapa memilih kehidupan yang singkat, maksudnya kehidupan dunia. Dana yadnu itu dekat. Dunia berasal dari dana yadnu, dekat. Kehidupan yang dekat artinya singkat. Di surat Ar-Rahman, wa man 'alaiha fan, dan semua yang ada di atas dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang nanti tinggal abadi adalah Allah. Rabbuka, Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Ini wanti-wanti dari Allah, man kana yuridu. Ini kan diberi opsi oleh Allah, ya, diberi di dua ayat ini merupakan opsi, ya. Ayat yang 18 ini orang yang cenderung dunia, dan orang yang di ayat 19 ini nanti cenderung akhirat, ya. Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang dekat, sukses dalam kehidupan yang dekat, hebat dalam kehidupan yang dekat, yaitu kehidupan ajalna lahu, maka aku penuhi itu. Ajalna lahu, akan aku percepat dia mendapatkan apa-apa, cepat dia dapat. Ingin banyak, dapat banyak. Jadi itu namanya ajalna lahu, maka aku penuhi keinginannya untuk bercepat-cepat untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan itu.
di dalam dunia itu mata sya'u, apa yang engkau kehendaki. Ajalna lahu fiha manasya, dan kami akan menyampaikan kepada mereka apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi yang mereka yang menghendaki, bagi siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami menjadikan, artinya Allah menyediakan jahanam bagi orang yang yuridul ajilata, ini nanti akan dipenuhi di dunianya dan kemudian di akhiratnya akan disediakan neraka jahanam. Yaslaha, kemudian mereka dimasukkan ke dalamnya, kembali ke jahanam, madhmuman madhura, dengan madhmuman terhina, madhura dan tidak madhura itu merasa hina dan dia merasa tidak ada harganya. Ayat 18, waman aradal akhirah, akan tetapi mereka yang menghendaki sukses akhiratnya, wasa'alaha. Ingat wasa'alaha di sini sudah menunjukkan dan dia berupaya untuk mendapatkannya, tidak berpangku tangan. Ingin sukses akhirat tapi hanya berpangku tangan, tidak begitu. Ini ada bambu atafnya. Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat sukses, wasa'alaha, dan dia berupaya untuk laha mendapatkannya, sa'yaha, dan dengan upaya-upayanya, wa huwa mu'minun, dan dia disertai keimanan kepada Allah yang kuat. Usaha dan iman harus sejajar, harus bersama, Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika, maka mereka itu orang yang menghendaki akhirat dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya itu dengan keimanan yang kuat, maka mereka itu kana sa'yuhum masykura, maka upaya-upaya yang dilakukan ketika hidup di dunia itu masykura, akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau Allah bersyukur itu artinya bukan masa Allah bersyukur sama hambanya, tidak begitu. Maksudnya apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan hamba itu Allah mengabulkan. Masykura. Nah, kalau faulaika kana sa'yuhum masykura, maka kemudian usaha mereka adalah disyukuri oleh Allah. Masa Allah bersyukur-syukurnya Allah pada siapa? Gadok lah, tidak bisa. Yang begitu harus ditakwil gitu. Jadi kalau merusak nama Allah itu harus ditakwil. Maka sa'yuhum masykura, maka usaha-usaha mereka adalah dikabulkan oleh Allah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i, dan semua yang aku berikan di dunia maupun di akhirat itu numiddu, ada yang mudu modot, bahasa Jawanya modot itu asal katanya dari Arab itu madda yang mudu, berarti modotan, modot tidak ada ya. Jadi madda yang mudu muddatan, madda yamudu. Jadi kullan numiddu, semuanya adalah kami sok belogok haulai wa haulai, terhadap mereka dan mereka itu mereka yang hidup, yang menghendaki dunia saja, dan mereka yang menghadapi akhirat dan tidak merupakan dunianya. Mereka diberikan semuanya oleh Allah. Belum minta saja diberi. Maka dari itu dia di dalam Asmaul Husna disebut dengan Ya Manan. Ya Manan itu wahidat yang
berkelimpahan memberi tanpa harus menunggu diminta diberi. Kita kan nggak pernah berusaha untuk bagaimana menyediakan air di bumi ini, enggak. Kita kan nggak pernah kerja bakti untuk menjalankan matahari, kita nggak pernah memutar bumi, nggak pernah. Semuanya berjalan begitu atas kuasa Allah. Itu kalau kita memperhatikan kehidupan ini, maka kita sampailah pada Allah. Wa namiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, dan mereka itu semua dipenuhi dengan pemberian Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan tidaklah semua apa yang diberikan oleh Allah itu Tuhanmu mahdura, mengandung bahaya. Jadi kalau semua kenikmatan yang diturunkan oleh Allah dalam kehidupan ini mengakibatkan bahaya, itu adalah ulah tangan kita sendiri. Ulah tangan kita sendiri. Di sini disebutkan bahasanya wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan tidaklah pemberian Allah Tuhanmu itu mahdura, membawa madarat, membawa petaka, membawa bahaya, membawa pada kerusakan. Dan sumber kerusakan itu adalah dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita zaluman jahula. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Wa kana insanu zaluman jahula. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Nah, sementara Allah turunkan firman ini, kemudian mungkin ada yang bimbang, aku milih dia gitu. Maka Allah memberikan penegasan ini. Undur, ini amar, ya. Undur, perintah. Lihatlah, perhatikan. Jadi nazar itu kadang-kadang diartikan tergantung susunan kalimatnya. Kadang-kadang diartikan suatu penelitian, melakukan nazar, observasi juga nazar dalam bahasa Arabnya. Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana aku telah lebihkan di antara mereka yang satu dengan yang lainnya. Inilah membanding. Membanding itu salah satu teknik untuk evaluasi. Itu dalam dunia ilmiah, untuk mengevaluasi antaranya harus membanding. Membanding antar periode atau membanding antar lokus, itu antar lokasi, itu pada masalah yang sama, itu membanding. Ini ayat ini mengajarkan kita untuk dalam melakukan kesimpulan nanti evaluasi, kemudian menyimpulkan dari hasil evaluasi itu adalah dengan membanding, proses membanding dulu. Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana kami telah mengunggulkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dari kehidupan manusia ini. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kemudian setelah membanding itu, kemudian Allah memberikan gambaran walal akhiratu, dan sungguh kehidupan akhirat itu akbaru darajatin, adalah mempunyai tingkatan-tingkatan yang tinggi, wa akbaru tafdila, dan karunia yang lebih besar. Ini akbar ini sebenarnya tafdil itu adalah isim yang menunjukkan lebih. Jamaah subuh rahimakumullah, sudah waktunya off. Insya Allah bagaimana kehidupan di dunia ini, ini dalam rangka menerangkan zahidan ini saja kami kutipkan beberapa ayat ini, bahwasanya orang ini hendaknya talaban li rohatid dunia. Jadi
Kita hendaknya menjadi orang yang zuhud, artinya orang yang kehidupan di dunianya terkendali. Begitu juga dalam kehidupan di akhiratnya, dengan harapan kita mendapatkan karunia yang lebih besar dan lebih tinggi derajatnya. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kabar majelis. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.